Ketemu lagi. Assalamualaikum. Saya nih ngopi, tempatnya lumayan jauh di Panjang. Udaranya panas, tapi kok ngopi di sini tetap enak gitu. Karena anginnya sepoi-sepoi. Maklum, Panjang dekat laut, bro. Nah, ini saya sekarang lagi ada di kantor Koramil. Nah, Koramil untuk di wilayah Kecamatan Panjang. Ngapain di sini? Numpang ngopi sih, sama minum air putih. Agak sini kita mau ajakin ngobrol dan ramilnya. Kabar-kabarnya orangnya energik, aktif, masih muda, pasti kreatif. Kayak apa sih orangnya dan obrolannya apa ya? Pantengin terus. Kita ntar ngobrol, tapi saya ngopi dulu ya. Sekarang kita mau ke nemuin dan ramil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Izin Pak, ganggu Pak. Masya Allah. Izin Pak. Sehat. Deki sehat dari. Kita kesini aja. Ya, iya. Kesini aja. Ini posisi ruangannya kayak comment center di mana? Tempat lu sering nongkrong ya, Nda ya? Sampai dari ini ya. Iya. Wih, saya kaget nih. Pemirsa nih, dan ramilnya muda banget. Emang kemarin sekolah lulusan Akmil ya, dan ya. Akmil tahun berapa itu, Nda? Saya lulusan Akademi Militer tahun 2007. 2007. Wah. Terus memang kalau kita bicara Akmil, emang waktu sekolah memang udah mau jadi tentara ya? Niatannya, cita-citanya atau gimana sih ceritanya? Waduh. Jadi sebenarnya nggak niat sih sebenarnya jadi tentara dulu ya. Iya, terus At the time tuh nggak dulu Iya. sebetulnya nggak kepengen punya cita-cita jadi tentara. Cuma kakek saya itu tentara. Jadi bapaknya dari ayah saya itu tentara. Beliau juga seorang pejuang pada saat pemberantasan kelompok DITII di Tasikmalaya. Iya. Jadi kakek saya itu sebagai komandan kompi kesehatannya pada saat itu. Kalau terkait masalah jadi tentara, sebetulnya nggak ada juga mas. Pada saat itu, ya seperti anak muda lulusan SMA dulunya, ya cita-cita habis lulus SMA itu, ya pengennya kuliah. Oke, itu di mana tuh? Di kota apa tuh? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung, lulus sekolah, maksud sekolah SMA itu pengennya ya kuliah gitu. SMA mana tuh di Bandung? SMA Negeri 9. SMA 9 terkenal. SMA Negeri 9. Anak gaul nih berarti nih dulunya nih. Sama SMA-nya dengan Pak Kasar, Jenderal Dudung. Iya. Beliau alumni SMA Negeri 9 Bandung juga. Walah, iya. Seperti itu. Saya pengennya kuliah. Lulus sekolah pengen kuliah, oke. Pengen kuliah karena kebetulan saya agak pinter lah dulu lah, sedikit gitu nilainya agak bagus. Wah, ini ranking terus nih mesti nih. Ya enggak, cuman pada situ diberi kepercayaan untuk program PMDK, penelusuran minat dan bakat. Oke. Di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bandung. Unpad ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan, di ITB. ITB. Masya Allah, ITB pinter itu sih. Ya, Terus. Cuman saya berpikir kalau saya kuliah membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian juga ya pada saat itu kan keluarga pun secara pembiayaan tidak bisa optimal lah, saya menilai seperti itu. Karena apabila saya kuliah juga masih tetap akan membebani lah, ibarat kata meskipun orang tua ikhlas gitu, tapi saya nggak mau nanti saya menjadi beban keluarga. Akhirnya saya memilih jalur ya sekolah kedinasan. Sebetulnya intinya ke sekolah dinasan. Nah, akhirnya pada itu lihat lagi lari gitu kita di lapangan Saparua Bandung, dan situ kan dekatan dengan Kodam 3 di Siliwangi. Iya. Nah, situ ada pendaftaran akademi militer. Saya daftarlah akademi militer. Dan alhamdulillah tes pertama langsung lulus. Wah. Terus lulus Akmil tuh Dan. Ya. Tugas pertama di mana? Penugasan pertama saya di Batalion Kavaleri 2 Ambarawa di Kodam 4 di Ponorogo. Jawa Tengah ya? Iya, di Jawa Tengah. Nah, saya lulus Setan 2,
menjabat sebagai komandan peleton. Ya. Berawal dari komandan peleton paling junior dulu 321, kemudian perwira staff. Perwira staff saya 2 kali. Pertama perwira staff operasi. Di tempat yang sama? Iya, di Oke. tempat sama. Perwira staf operasi, setelah perwira staf operasi menjabat perwira staf intelijen. Setelah perwira staf intelijen, saya menjabat komandan kompi kurang lebih 5 bulan di batalion. Setelah itu saya mendapatkan atau dianugerahi atau diamanahi sebagai komandan kompi Kaveri 2 BS di Yogyakarta. Nah, ini yang paling berkesan. Oh, dari Semarang ya, pindah ke Jogja. Iya, betul. Oke. Ini yang paling berkesan karena posisi pada saat itu meskipun kapten, komandan kompi, tapi strategis di wilayah Kodam karena Iya. saya bertanggung jawab pada saat itu langsung kepada Pangdam. Oh, itu ya, pada Ya, saat betul. menjabat itu ya. Betul, pengarahannya langsung pada Pangdam dan memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pengamanan VVIP untuk RI1, RI2 dan tamu setingkat kepala negara. Oh, jadi tugasnya itu fokus pengamanan VVIP Betul. pada saat itu ya, Dan? Fokus pengamanan VVIP. Terus kalau VVIP nggak berkunjung ke Jogja, kita santai dong? Tidak. Tidak. Ya, artinya bolehlah secara pressure, Iya. pressure pemikiran atau mental ya kita longgarkan lah. Iya. Tetapi secara kesiapsiagaan kita tetap siap siaga on call dan mengisi kegiatan sehari-harinya ya dengan latihan, dengan pembinaan satuan yang sudah diprogramkan oleh komando atas pada saat itu. Oh, gitu ya. Terus, tapi emang suka tembak-tembakan kali dari dulu kali ya? Apa enggak juga sebenarnya? Emang sama sekali nggak kepikiran itu megang senjata atau apa? Pernah nggak kepikiran waktu sekolah atau? Ya enggak gambaran karena dulu saya saking polosnya ya mungkin saya tahu kakek saya tentara Pejuang ya. saya hanya just mendengar cerita aja gitu ketika kakek berjuang nembak perang dengan gerombolan pada saat itu hanya just ceritain. Kalau wujud seseorang bawa senjata itu saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Bayangan pun tak ada ya. Bayangan pun tak ada ya karena itu tadi pemikiran saya pada saat itu ya kuliah gitu tidak ada ke arah sana untuk sebagai tentara. Iya. Dan kemudian saya nanya teman-teman saya juga ada beberapa teman yang ingin masuk akademi militer pada saat itu. Saya tanya, memang kalau masuk akademi militer kita lulus jadi apa? Dia bilang jadi perwira. Pemikiran saya perwira itu beda gitu. Karena dia sendiri waktu itu ceritanya bohong gitu, just kidding ke saya. Kalau katanya untuk berperang itu untuk yang berpangkat merah katanya dan yang hitam itu artinya Tamtama dan Bintara tuh prajuritnya. Terus kita golongan perwira itu hanya ngatur masalah strategi di markas gitu, tidak terjun ke pertempuran. Tapi faktanya setelah saya menjalani, justru leadershipnya yang harus paling terdepan gitu untuk mendukung operasional satuan seperti itu. Terus ada pengalaman berkesan nggak waktu jadi kapten di tugas di Jogja yang pengamanan VVIP? Kayaknya semuanya berkesan banget. Ya, karena itu kan kita menyangkut masalah keselamatan pejabat negara ya. Jadi setiap kegiatan itu adalah suatu kegiatan yang baru yang tidak bisa kita samakan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Itu artinya suatu tugas operasional yang baru. Jadi artinya kita selalu berpikir ini kegiatan baru, pasti ancaman dan cara bertindak pada saat itu pun juga harus melakukan cara bertindak yang baru. Iya. Berarti itu zaman udah masuk Pak SBY ya, Dan ya? Waktu jadi di Jogja, kita tugas di Jogja. Oh, sudah Pak Jokowi. Oh, sudah Pak Jokowi ya, ada Pak Jokowi. Tahun 2015. Udah 2015 itu ya. Iya. Oke, terus dari Jogja? Setelah dari Jogja, saya sekolah, namanya sekolah lanjutan perwira untuk alih golongan menjadi pamer. Kurang lebih sekitar 3 bulan. Habis itu saya mendapat tempat yang baru, penugasan yang baru di Kodam 2 Sriwijaya di Palembang. Di Palembang. Di Staf Intelijen Kodam 2 Sriwijaya. Tapi itu udah pangkat udah naik tuh ya? Ya, waktu itu pangkatnya masih kapten, tapi secara golongan sudah golongan mayor. Jadi kapten promosi untuk ke mayor. Iya. Terus kalau di Palembang flat aja ya, biasa aja ya? Ya, di Palembang kita sebagai perwira staf ya, jadi artinya kita mensupport, mendukung kegiatan administrasi dari asisten intelijen. Pada saat itu juga kita melakukan supervisi kegiatan khusus, kegiatan intelijen dan pengamanan satuan-satuan bawah yang berada di jajaran Kodam 2 Sriwijaya.
Nah, tapi yang paling berkesan itu kan saya 2 kali tuh di Kodam 2 itu perwira staf di staf intelnya. Yang pertama sebagai Pabanda Penggalangan, yang kedua sebagai Pabandaning. Pabandaning itu Pabanda Screening yang membawahi tentang lead pers, penelitian personil, mental ideologi. Nah, itu terdapat poin kita sebagai kepanitiaan dalam penerimaan prajurit, baik perwira, bintara maupun tamtama. Oh, terlibat ya? Terlibat kita. Gitu. Karena kan baterai atau bagian tes dari penerimaan prajurit itu kan macam-macam nih. Ada kes, ada jasmani, kan ada psikologi, ada akademik. Nah, kita di bagian mental ideologinya. Mental ideologi ya. Ya. Agak kaget nggak, Dan? Kan kemarin begitu lulus sekolah kita besar di Bandung, kulturnya Sunda dong ya. Ya. Terus tugas di Jawa Tengah, kulturnya Jawa. Iya. Maju lagi ke DIY, makin halus nih Jawanya. Iya. Promosi pindah ke Sriwijaya. Iya. Lembang Galon, Dan Itu itu. Galon. Nah, gitu. Itu ada sempat kaget nggak sih dengan perubahan kultur gitu? Apa kalau kita prajurit udah siap mau kemana aja siap? Ya kalau itu sih tidak berdampak secara langsung, tidak ya, karena kita juga harus menyesuaikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Secara sistem penugasan ya sama aja sebetulnya ya, kita mengikuti sistem yang sudah berjalan. Cuman secara kultur daerah ya kita memperkaya diri aja lah. Ya kita ambil sisi positifnya, berarti kita sudah kemana-mana nih, artinya kita sudah bisa menyesuaikan diri. Karena memang pada prinsipnya masyarakat Indonesia itu welcome sih ya, ramah. Jadi artinya tidak, siapapun tidak akan kesulitan apabila kita tinggal atau bergaul dengan orang Indonesia di daerah wilayah mana. Bangga tuh jadi orang Indonesia ya, Dan ya. Jadi mau kemana aja orang Indonesia mah baik. Baik. Iya, udah baik tapi dia pegel, Dan. Dia pegel kan. Ya udah, kita break dulu.